semuanya. Sambil nunggu temanku dulu ya. Hai. Ready ya? Halo. Hai. Dengar gak suaraku? Iya, iya, udah. Dengar ya? Apa kabar kamu di sana? Ya, baik, Rin. Kamu gimana? Ya, begitulah. Stay at Kalau home. karantina kayak gini, enak lagi kita ya. Mm-mm. Jadi tadi kamu nggak ke kantor atau apa gitu? Berarti nggak gitu ya? Enggak sih, nggak kemana-mana. Kan lockdown semua. Ya sih, sambil kita nunggu yang join juga sih ya. Mm-mm. Ini ada nih Mbak Rosa Berti. Halo Mbak. Oke. Tapi di Lombok gimana ya keadaannya? Sudah banyak Di yang Lombok, yang sembuh lumayan. Yang kena juga lumayan. Jadi kayak belum ada perubahan signifikan gitu sih. Cuma peningkatan kayak yang sembuh. Mm. banyak juga ya. Ya sih, kalau di sini Mm-mm. lumayan, lumayan juga Oh, yang kena dan lumayan juga yang sembuh. iya. Gitu. Oke, kita mungkin sebelumnya kita perkenalan aja dulu kali ya. Ah, Kan sudah episode keberapa ya? Kelima kayaknya. Jadi hari ini kita ketemu lagi di acara ngobras, ngobrol santai. Jadi karena santai, jadi kita santai aja nggak usah tegang ataupun ah, apa. Teman yang iya. kita juga santai aja, boleh sambil minum, boleh sambil makan, kayak gitu kan. Jadi untuk Mm-mm. hari ini saya ditemenin oleh teman saya dari Lombok. Nah, jadi nanti mungkin boleh kenalin diri dulu deh. Silahkan. Oke, nama saya Irma Santika Putri. Saya asli Lombok. Saya psikolog kebetulan kalian sama Erin tuh satu alma mater ya, Erin ya. Ya, Iya. Dan hari ini, aduh nggak sabar mau sharing. profesinya sekarang Apalagi apa? ya? Ah? Ibu rumah tangga ya, dan psikolog. Hmm, so far ya. Soalnya lagi kayak begini juga kan nggak bisa apa-apa. Iya, iya sih, benar-benar. Semua kerjaan dikerjain di rumah sih. Iya, betul banget. Iya deh, Yap. kita sekilas aja karena waktu kita kan cuma 1 jam juga. Jadi untuk hari Mm-mm. ini itu, untuk teman-teman yang sudah lihat juga yang kita share itu, kita akan bahas tentang penggunaan gadget pada remaja sama masa karantina. Ya. Ya, Mm-mm. oke, ini sebenarnya sangat berguna banget sih untuk teman-teman mungkin yang punya anak remaja, bahkan mungkin sekarang yang adalah seorang remaja Mm-mm. juga. Mungkin Mbak Irma, teman saya, bisa sedikit menjelaskan sebelum kita masuk ke penggunaan gadget pada remaja, kira-kira apa sih ya remaja itu dulu ya? Mungkin gitu ya Mbak Irma ya. Mm-mm. Oke, remaja itu sih secara gampangnya dia lagi masa transisi. Transisi dari anak-anak ke masa dewasa. Nah, di situ itu sebenarnya ketika masa transisi ini ada banyak sekali hal yang harus dieksplorasi bagi remaja. Nah, eksplorasinya itulah yang membuat mereka kadang mengalami storm and stress namanya biasanya. Kayak apa ya? Banyak hal-hal yang menantang, yang baru, tapi mereka mau nggak mau harus menguasai itu semua karena itu bekalnya mereka untuk bisa mencapai dunia dewasa nanti. Jadi masa remaja itu kalau dibilang masa galau, alay, ya memang seperti itu. Karena apa ya, mereka di tahap-tahap yang kayak transisi. Jadi kayak, coba nggak ya,
kalau aku coba apa yang akan terjadi, atau kalau aku nggak akan coba, aku nggak bisa update kayak teman-temanku lah. Istilahnya seperti itulah, mereka lagi masa mencari-cari kayak gitu identitas dirinya. Masa-masa badai ya Ir ya. Kan kalau di istilah Mm-mm. psikologi perkembangan itu masa badai ya katanya. Iya, masa Masa-masa. badai storm. Ya, Untuk rentang usianya sendiri itu dari usia berapa sih Ir? Masa remaja itu? biasanya 10 atau 11 sampai 20 atau 21 tahun. Ya, ada berbagai macam batasannya sih, cuman biasanya dari itu 10 sampai 20 tahun, itu sekitar itu. Dari remaja awal sampai dengan remaja akhir gitu ya. Itu udah remaja awal sampai remaja akhir ya. SMP gitu kan ya. Usia-usia SMP kan usia-usia SMP, remaja. ya, iya. Dimana di usia remaja itu seperti yang kita tahu tadi, Irma bilang tadi banyak sekali ya usia-usia yang usia lebih, kalau saya sih mikirnya kalau usia remaja itu lebih ke teman gak sih Ir? Jadi usia-usia yang Iya, mereka lebih membutuhkan teman iya, sebaya. orientasinya udah ke luar rumah kayak gitu, kayak teman-temannya, sahabatnya, orang-orang di luar. Benar. Mungkin tantangan juga ya untuk orang tua yang punya anak usia remaja, karena itu tadi mereka lebih memilih temannya dibanding apa keluarganya, mungkin ibunya atau ayahnya gitu, tapi mereka akan lebih ke temennya kan kayak gitu ya kalau usia remaja Iya, kan. bener. Iya, Ibu-ibu atau bapak-bapak atau yang keluarga yang punya anak-anak remaja pasti ngerasalah kok yang tadinya mungkin deket sama orang tua tapi kok tiba-tiba jadi mulai menjauh mungkin ya di usia-usia SMP seperti itu kan, usia remaja. iya, Itu mungkin tantangan sih memang ya untuk orang tua yang memiliki anak-anak usia remaja. Bagaimana sih caranya? Nah, kalau kita masuk ke penggunaan gadget itu sendiri untuk usia remaja ini gimana ya? Karena seperti yang kita tahu kan sebenarnya. sekarang ini kita itu lagi masa pandemi ya, di mana semuanya itu kita harus melakukannya melalui yang namanya gadget gitu. Kita tahu gawai lah anak-anak sekarang tahunya gitu kan. Nah, itu Iya, otomatis pasti ada positifnya dan ada juga sisi negatifnya ya pasti ya seperti itu kan. iya, pasti. Dua mata pisau lah seperti itu. Sedangkan seperti yang kami selalu bicarakan dari kemarin-kemarin, salah satu yang harus kita lakukan ketika masa-masa seperti ini adalah kita nggak boleh sampai melupakan yang namanya interaksi sosial. Sedangkan interaksi sosial kita, Iya, seperti yang kita tahu sekarang ini kan, kita hanya bisa lakukannya ya dengan menggunakan gadget, dengan menggunakan HP, iya. media sosial. Bagaimana kalau itu harus dilakukan remaja kira-kira ya? Sebenarnya kalau udah ngomong soal gadget itu kayak apa ya? Iya benar, dua belah mata pisau ya. Ada positifnya dan negatifnya. Tapi yang perlu kita ingat itu kalau remaja memang dunianya kan lagi eksplorasi di luar rumah tuh. Kayak misalnya dia orientasinya udah ke teman-temannya, udah ke orang di luar lah, sahabatnya, terutama kalau dia punya peer group udah pasti dia akan ke situ terus. Nah, di masa karantina seperti ini kan satu-satunya penghubung gadget ya. Kayak dari Iya. sosial media, mungkin semuanya mulainya dari situ. Nah, penggunaannya udah pasti meningkat ya di masa pandemi kayak gini. Udah pasti orang akan pegangnya itu gitu, nggak bisa ditolak lagi kan. Selain untuk komunikasi, mereka ada banyak kegiatan di situ, gaming dan lain sebagainya. Nah, uh, kita perlu tahu batasan penggunaan yang normal kayak gitu ya untuk menggunakan gadget ini. Kalau beberapa penelitian ngomong penggunaan gadget itu pada umumnya untuk remaja nggak boleh lebih dari 4 sampai 5 jam. 4 Gitu. sampai 5 Ada jam yang ya. ngomong seperti itu. Ya, cuman kita balik lagi ke kebutuhan kita udah meningkat ya di masa pandemi ini karena kita udah nggak punya tools lagi untuk interaksi dengan orang lain selain dengan gadget gitu. Jadi mungkin boleh aja dia meningkat, tapi kita batasi juga intensitas penggunaannya. Kayak misalnya kita pakai gadget nggak sampai harus lupa makan, lupa mandi untuk merawat diri gitu kan. Atau ketika orang lain ngajak kita ngobrol, kita nggak yang autis sendiri gitu main HP sendiri gitu, nggak seperti itu juga. Jadi batasannya hanya seperti itu aja sih. Selain itu juga kan gadget bisa bantu remaja untuk mengatasi kebosanannya selama masa karantina kan. Mereka nggak boleh keluar, ya mereka di rumah bisa memanfaatkan itu. Mungkin bisa meningkatkan kreativitasnya.
ada beberapa sih hal bagus yang akhirnya kita temuin di sosial media, kayak misalnya mereka main TikTok tapi mengeluarkan kemampuannya yang baik gitu, kayak misalnya ada yang pintar makeup, masak, lalu ada yang ngedance kayak gitu. Nah, mereka itu cenderung ke positif sih. Ya ada juga yang negatif sih, maksudnya konten-kontennya aneh gitu ya. Ya udah itu skip aja, mungkin kreativitasnya kita nggak nyampe ke situ gitu kan. Cuman Benar-benar. ya so far kayak gitu aja sih Rin, kayak misalnya kita harus benar-benar apa membedakan di mana kita dunia nyata sama dunia maya kayak gitu. Benar, benar. Remaja harus bisa mengontrol diri di situ. Iya, bagaimana dari dalam pribadinya ya. Lebih ke komunikasi Iya. orang tua ya, yang paling penting itu bagaimana Mm-mm. bisa berkomunikasi dengan anaknya untuk penggunaan gadget tadi. Ya seperti yang Iya. kita tahu sekarang ini kan apa-apa mungkin semuanya serba gadget. Dimana ketika ada tugas sekolah gadget. Nanti Mm-mm. ketika apa namanya sudah selesai misalnya ke Zoom nih sama gurunya nanti mungkin ada tugas lagi yang harus digunakan menggunakan gadget lagi seperti jadi sangat Iya. ketergantungan ya dengan gadget. Tapi memang sekali lagi karena mungkin ya kita yang seperti kita tahu sekarang ini kan beberapa orang tua kan juga bekerja dari rumah. Nah, mungkin Iya. tetap diawasi. Memang seperti yang kita bilang tadi ya, kalau usia remaja itu usia yang sebenarnya mereka justru merasa nggak nyaman sih kalau menurut saya ya, Ir ya. Menurut Mm-mm. kita usia remaja itu justru mungkin mereka nggak nyaman ketika mereka harus diawasi, harus dikasih tahu terus, justru kesel meskipun kalau Mm-mm. biasanya itu kayak gitu, nggak Iya. nyaman. Ya, bagaimana caranya trik dari orang tua agar komunikasinya itu bisa tersampaikan dengan baik ke anaknya kan seperti yang Mm-hmm. Irma bilang tadi. Jangan sampai apa namanya dia lupa makan, dia lupa toilet dan seperti itu. Kalau menurut Irma sendiri nih, kalau anak yang sudah kecanduan nih ya bisa dikatakan level kecanduan itu gimana sih? Um, sudah ada apa ya beberapa kriteria orang untuk sebagai gadget addict. Jadi ketergantungan terhadap gadget itu sebenarnya ketika dia sudah melewati batas normal penggunaan. Kayak misalnya mereka hampir 24 jam tidak bisa lepas dari gadgetnya. Atau dia merasa deg-degan atau merasa tidak tenang ketika dia nggak pegang gadget. Itu udah mulai tanda ya, kayak gelisah, nggak jelas gitu. Ada juga sih yang apa ya, mungkin karena tuntutan pekerjaan atau apa, tapi itu murni nggak ada tuntutan apapun, tapi dia merasa deg-degan atau gelisah gitu ketika gadgetnya misalnya ketinggalan atau nggak dipegang. Lalu, lalu dia nggak bisa tidur karena main gadget terus. Kayaknya banyak nih yang mulai insomnia karena terlalu banyak main gadget. Nah, ada Benar-benar. baiknya kalau misalnya 30 menit sampai 1 jam sebelum kita tidur gadgetnya dimatikan karena itu bisa menyebabkan insomnia. Ada banyak kasus yang seperti itu. Iya. Lalu ada orang yang tantrum ketika gadgetnya hilang atau ketinggalan. Jadi mereka kayak ngamuk, apa pengen pengen pegang terus kayak gitu. Mereka apa teriak-teriak kayak gelisah gitu. Itu bisa jadi kesannya ke situ. Cuman jarang sih kasus yang sampai seperti itu ya. Biasanya kalau udah kena kasus begitu, rata-rata sih mereka itu biasanya gaming ya. Iya. Udah addicted game, terus mereka berhenti atau di cut gitu apa gadgetnya diambil atau pirantinya diambil, mereka akan mengalami hal seperti itu. Mereka biasanya akan tantrum. Benar-benar. Itu ada biasanya kasus-kasus gitu. Jadi Iya, kalau karena kan itu apa sih Rin? Dopamin. iya Gadget itu benar. bisa apa sih mengaktifkan dopamin di otak. Nah, dopamin itu sejenis hormon yang bisa menyebabkan kita merasa senang dan sedih kalau dia kurang kadarnya. Itu senang dan sedih kayak apa sih? Up and down di emosi juga kena kayak gitu. Jadi makanya orang bisa tantrum kalau misalnya dopaminnya terlalu rendah atau menjadi terlalu tinggi, dia jadi terlalu senang kayak gitu. Karena sudah ketergantungan juga kan jadi susah. Kalau saya sih mikirnya gini, sebenarnya ya, sebenarnya ini balik ke pribadi aja ya, ke pribadi masing-masing. Kalau secara pribadi pun sebenarnya saya ngerasa ya, ya mungkin belum sampai tahap yang kecanduan sih, tapi ya saya merasa kalau memang mungkin kita tuh juga sama sebenarnya juga sama kalau
aduh kalau handphonenya ketinggalan mesti merasa aduh nggak nyaman. Apalagi kalau kerjanya misalnya butuh waktu seharian nih misalnya, tapi handphonenya ketinggalan di rumah. Nggak usah sampai seharian, hanya berapa jam aja, kadang kita nggak nyaman gitu kan ketika apa namanya ketika handphone kita tertinggal. Cuma bagusnya ketika kita, kalau saya pribadi ya, ketika kita belum melupakan yang namanya apa namanya, walaupun mungkin saya katakan bahwa saya cukup mungkin tahap kecanduan belum, tapi ya sama sih mungkin sudah ketergantungan dengan yang namanya gadget. Tapi ketika kita masih bisa, yang mana nih misalnya sekarang waktunya aku bekerja, sekarang waktunya aku harus masak, sekarang waktunya aku harus ngapain, itu kan kita masih bisa ngelakuin itu kan. Sehingga menurut saya pribadi, ketika kita masih bisa melakukan hal-hal seperti itu sih nggak masalah. Tapi yang jadi masalah tadi ketika orang itu sampai lupa harus food, sampai lupa makan, sampai lupa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, itu yang benar-benar sudah masuk ke tahap bahaya ya pasti ya Iria kalau misalnya sampai ke sana kan. Halo? Irma? Wah, sepertinya jaringannya agak-agak kacau. Agak-agak bagus. Ya. Ir? Oke. Sinyal gue busuk kayak ngirit. Gimana? antara Kaltim dan Lombok nih, jadi agak kacau kayaknya sinyalnya nih. Kejauhan. Agak-agak makanya tadi kok agak putus-putus gitu. Tapi dengar nggak sih tadi? Nggak dengar berarti ya? Yang pertanyaan apa-apaan sih yang terakhir kamu ngomong itu nggak jelas. Enggak, tadi aku hanya Rewind. sharing kalau aku pribadi sebenarnya juga sama gitu loh. Kalau misalnya sekarang itu susah gitu untuk lepas dari namanya gadget. Misalnya hanya pergi 2 jam atau 3 jam, nggak ada gadget itu rasanya aneh gitu kan. Tapi yang kenapa saya katakan saya belum kecanduan, ketika saya harus melakukan sesuatu yang menjadi pekerjaan saya masih bisa melakukan itu gitu kan. Tidak seperti kita ketika anak ketika dia sudah berlebihan menggunakan gadget adalah sudah nggak ingat ngapa-ngapain, biasanya seperti itu kan. Misalnya disuruh ngapain udah nggak bisa lagi. Nah, itu tahap dimana orang itu benar-benar sudah kecanduan mungkin. Tapi ketika kita yang dewasa, saya rasa pada umumnya pasti masih bisalah memikirkan apa sih yang harus kita kerjakan. Mungkin kita menggunakan gadget itu ya pada waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu kosong. Tapi nggak semua orang bisa seperti itu gitu kan. Terutama yang kita bilang tadi, mungkin usia remaja. Apalagi usia mereka kan usia-usia yang memang merasa nyaman dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang membuat mereka penasaran kan. Kalau usia remaja itu gimana? Iya benar. Gimana? Usia perkembangan remaja sendiri itu apa sih anunya? Ciri-cirinya nih, ciri-ciri perkembangan remaja. Perkembangannya ya, udah otomatis kalau secara fisik nih, mereka tuh udah jelas beda postur badannya dari mereka anak-anak ke dewasa. Kayak misalnya, ya udah akhir balik ya namanya. Kalau di Muslim itu mereka udah mulai tumbuh jakun yang laki-laki, lalu ada bulu-bulu di badan kayak gitu. Lalu yang perempuan sudah menstruasi. Jenis itulah untuk secara fisik. Sementara kalau secara sosialnya, seperti itu dari orientasinya dari keluarga udah mulai ke teman-temannya. Mereka lebih cenderung ke peer group, kayak misalnya mereka punya geng atau teman dekat, nah mereka akan lebih cenderung ke situ, lebih mendengarkan ke situ daripada ke orang tuanya. Ada beberapa kasus yang seperti itu. Lalu secara kognitif mereka sudah bisa udah bisa tahu sebab akibat. Jadi sebenarnya mereka udah kemampuan berpikirnya udah lebih berkembang, sudah bisa belajar untuk menentukan sendiri aku mau apa, keputusanku bagaimana, seperti itu. Jadi memang masa remaja itu dia kenapa mereka disebut mencari identitas diri, karena mereka tahap berpikirnya udah lebih ini kan, udah lebih meningkat. Nah, mereka di situ akan mencari jati diri. Nah, pas mereka mencari jati diri ini, mereka akan mencari figur. Siapa yang bisa saya contoh menjadi panutan kayak gitu. Nah, di sini peran orang tua itu sangat penting. Kita harus benar-benar menjaga
siapa yang dijadiin contoh sama anak kita kayak gitu. Siapa yang dia lihat, siapa yang dia jadikan orang yang diidolakan. Kalau zaman sekarang biasanya banyaknya artis ya, artis Bener. banyak yang diikutin kayak gitu. Lalu banyak muncul fenomena remaja yang viral kemudian dengan beberapa video mereka kayak gitu. Lalu nanti yang lain akan mengikuti karena memang masa remaja itu masa mereka benar-benar merasa diperhatikan, ingin merasa diperhatikan. Lalu dia mikirnya itu orientasinya udah dia jadi pusat perhatian kayak gitu. Jadi apa yang lagi viral akan mencoba untuk diikutin kayak wah itu bisa menarik orang untuk merhatiin saya tuh, saya bisa ikutin itu kayak gitu. Akhirnya banyaklah kreativitas yang tidak terkontrol ya di media massa. Kayak contohnya di mana sih? Banyak yang TikTok ya. Iya Nah benar. itu. Makanya sebenarnya salah satunya yang paling penting itu adalah juga ya orang tua sekarang itu sebenarnya nggak boleh, kita suka bilang gaptek gitu kan. Orang tua juga harus tetap mengerti apa yang menjadi tren anak muda sekarang ini ya itu. Karena Ya. ketika orang tua tidak memahami apa yang sedang menjadi hobi anaknya, orang tua itu akan merasa apa ya, anak akan semakin menjauh pasti, dan nanti orang tua juga pasti akan merasa kok anaknya semakin bermasalah gitu kan. Tapi ya itu di sisi orang tua sebenarnya bagaimana cara menggali biar lebih mengenal anaknya adalah kenali hobinya. Harus tahu juga dengan Iya. apa yang misalnya dia suka main TikTok. Ya, ya bukan juga harus main TikTok ataupun apa, tapi setidaknya kita tahu gitu kan misalnya kan. Tahu oh ini loh yang lagi ngetren, yang lagi mereka suka itu ini seperti itu. Sehingga mereka mungkin merasa karena tadi salah satu ciri dari remaja itu dia sangat teman banget gitu, yang sangat dia pedulikan itu teman, sedangkan dia merasa orang tuanya itu sudah misalnya tadi orang tuanya tidak mengerti dengan apa yang sekarang lagi menjadi hobinya, ya ditambah Iya. lagi dia semakin merasa kalau orang tuanya jauh kan, karena orang tua saya tuh tidak mengerti kok apa yang saya mau gitu kan, sedangkan teman saya itu yang paling tahu. Nah kebanyakan pasti orang tua yang memiliki anak-anak usia remaja itu pasti seperti itu. Ini semakin berat ketika memang apa-apa itu harus, tapi mungkin ada juga sih orang tua yang merasa bahwa wah tadinya anak saya yang hobinya jalan tapi habis juga nih dia jadi nggak jalan terus nih, dia jadi kebanyakan di rumah nih, ada positifnya mungkin kayak gitu kan. Tapi hati-hati, kembali lagi orang tua harus hati-hati, boleh di rumah tapi apa sih aktivitas yang dia lakukan di rumah, apakah dia nggak main HP terus, nggak cuma sibuk tinggal di kamarnya main game kayak gitu kan, itu juga harus diperhatikan salah satunya kan. Nah yang paling penting juga sih menurut saya, menurutku juga itu lebih ke motivasi ya Ir ya. Bagaimana tadi motivasi eksternal itu, mungkin ada motivasi itu kan ada dua ya, ada eksternal dan internal ya. Untuk Internal. mengurangi, ini lebih kita membahas tentang bagaimana sih kira-kira agar anak-anak itu tidak memiliki apa ya, kecanduan lah seperti itu ya. Kalau dari yang saya baca-baca juga itu sih lebih ke motivasi tadi, ada namanya motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau eksternal tadi bagaimana sih pengaruh lingkungannya, keluarganya, orang tuanya, seperti itu kan. Tapi kalau internal memang itu harus ditumbuhkan dari pribadi anak itu sendiri, seperti itu. Nah itu yang mungkin memang cukup kesulitan, karena ketika anak mungkin tidak memiliki kesadaran itu, ya mau tidak mau motivasi eksternal lah yang harus lebih berperan sih. Bagaimana Ir kalau menurutmu terkait anak-anak yang sudah, saya nggak bilang mereka sudah kecanduan parah ya, tapi seperti yang kita bilang tadi mungkin ada loh beberapa anak-anak yang, beberapa remaja yang mereka tidak apa ya, lebih fokus ke gadgetnya dibanding ke harus misalnya membantu ayahnya, membantu ibunya, seperti itu kan. Mungkin kalau disuruh-suruh ah nanti aja mah, nanti aja pak, kayak gitu kan, itu pasti ada yang seperti itu. Kalau kira-kira nih tips dari kamu Deir untuk mengurangi itu tuh gimana nih? Sebenarnya itu terkait ke peran orang tua ya, tapi nggak semata-mata hal itu jadi hal yang utama sih. Kayak misalnya nih, kalau remaja dia lebih ke motivasi internalnya ya, dia tuh tipenya karena apa ya, masa remaja itu mereka merasa aku harus nyari sendiri, aku harus dapat sendiri. Jadi dia tuh kayak apa ya, tidak mau kurang mau untuk menerima masukan dari luar, terutama kalau dari orang tuanya kayak gitu kan, karena mereka udah mulai
tipenya udah kayak mau menjauh dari rumah kayak gitu. Apalagi kalau situasi di rumah tidak mendukung dia atau tidak sejalan sama yang dia mau, dia udah pasti udah mau cabut lah gitu, kabur kayak gitu. Nah, kalau misalnya soal gadget, sebenarnya orang tua hanya memantau di daerah sini aja deh. Kayak misalnya hal itu lebih banyak positifnya atau negatifnya sama anak ini kayak gitu. Kayak misalnya dia ternyata jadi ansos gitu di kamar, terus nggak mau keluar kayak gitu. Kayaknya orang tua perlu deh aktif nyariin kamu lagi apa, atau seenggaknya ngajak dia main bareng atau minta dianterin kemana kan bisa. Maksudnya diajak beraktivitas tanpa secara langsung harus kamu nggak boleh kayak gini gitu, kamu harusnya begini, nggak secara verbal gitu, tapi diajakin kayak misalnya yuk bantu bikin ini, atau yuk anterin ke sana, atau kamu bisa bantu papa kemana atau mama kemana, istilahnya kayak kita ngerangkul dia gitu, kayak diajakin bareng untuk melakukan sesuatu kayak gitu. Jadi kan dia merasa terlibat di situ, jadi dia ngerasa penting. Nah, itu sih caranya sebenarnya untuk menarik remaja. Jadi mereka tuh harus disertakan dalam sesuatu sehingga mereka dapat pengetahuan baru. Nah, itu yang bikin mereka menarik. Soalnya kalau kita ceramahin metodenya, mereka akan bosan dan nggak akan mau dengerin sih. Iya, benar-benar Jadi banget. motivasi, Mereka merasa motivasi internalnya harus seperti itu biasa kalau pendekatan kita remaja. pancing dengan cara yang lebih kreatif. Benar-benar, karena itu tadi mereka justru Gimana? kebanyakan remaja ya, itu kalau misalnya dilarang-larang, kebanyakan remaja kan tadi mereka masih penasaran, itu sangat tinggi. Nah, bagaimana orang tua bisa mengatur ataupun mengontrol anaknya itu bukan dengan cara mengatur, bukan dengan cara melarang-larang seperti itu. Makanya kebanyakan itu biasanya mungkin bisa jadi temennya, dengerin dia apa-apa yang harus mungkin dia butuh apa. Biasanya remaja tuh lebih senang tuh dengan yang seperti itu gitu kan. Iya, mereka lebih senang ke sahabat. Iya, benar, karena dia merasa temennya biasanya tuh lebih memahami mereka dibanding orang tuanya yang hanya bisa ngatur, hanya bisa marah-marah, hanya bisa nyuruh-nyuruh kayak gitu. Tapi kalau misalnya orang tua sendiri bisa menempatkan bagaimana menjadi sahabat untuk anaknya ataupun untuk remaja yang ada di sekitarnya, aku yakin kok mesti mereka akan lebih terbuka kan, karena remaja itu memang tipenya mereka akan lebih nyaman terbuka dengan orang yang menurut mereka itu sepemikiran dengan mereka, ya nggak sih? Setidaknya untuk kelas mereka asik gitu, asik diajak ngobrol, asik diajak melakukan kegiatan yang dia senengin. Kayak misalnya taruh aja deh kalau misalnya kita Jaringannya jelek sekali ya. ngobrol. Jaringannya kacau lagi nih kayaknya nih. Halo? Ini jaringan yang jelek yang di mana nih? Halo, Ir. Itu putus. Gabung, Ir. Aduh, maaf ya, nih kayaknya jaringannya antara Lombok dan Kutai Barat jaringannya kacau sekali. Jelek banget. Bentar ya, kita gabung dulu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan ataupun ada tanggapan, boleh banget ngasih tanggapannya terkait dengan penggunaan gadget pada remaja ini, boleh banget. Ini ada nih dari Inspanggalo. Kadang anak remaja kan udah susah diajak komunikasi dan lebih senang menghabiskan waktu dengan teman-temannya, dan adanya gadget semakin menjauhkan anak remaja dengan orang tuanya. Apakah langkah praktis yang bisa dilakukan? Nah, ini tadi sebenarnya sudah dibahas sih sedikit sama aku dengan Irma, yaitu memang benar banget usia remaja itu mereka memang lebih nyaman dengan temannya. Memang begitu adalah ciri-ciri perkembangan remaja ya. Jadi makanya tadi kami katakan bahwa orang tua yang punya anak remaja ataupun punya teman remaja
itu nggak usah merasa bahwa itu menjadi masalah besar, karena memang itu adalah ciri-ciri perkembangan remaja. Memang mereka lebih nyaman dengan temannya, mereka lebih nyaman dengan teman sebaya. Karena apa? Teman sebaya menurut mereka itu yang lebih bisa peduli dengan mereka. Nah, untuk langkah lebih praktisnya yaitu tadi salah satunya adalah mungkin ibu ins ini bisa lebih mendengarkan putra atau putrinya ya, bisa lebih mendengarkan apa yang dia rasakan, apa yang ingin dia ungkapkan, seperti itu kan. Memang benar ketika orang tua itu tidak mendengarkan, mungkin Hai Irma, jadi ini tadi ada pertanyaan nih tadi, aku coba jawab dulu ya, nanti Irma coba coba juga ya, ini baru nyambung lagi soalnya tadi sempat terputus. Jadi ini dia pertanyaan, bagaimana langkah praktis yang bisa dilakukan. Tadi sebenarnya sudah kita jelaskan sih, kalau usia remaja ya seperti yang kita tahu, mereka yang lebih nyaman dengan temannya dibanding dengan orang tua. Ya, salah satu yang sudah kita jelaskan tadi adalah bagaimana orang tua itu bisa mendekatkan diri dengan anaknya itu lebih sebagai teman. Jadi jangan menggurui mereka, nggak boleh menggurui usia remaja. Semakin mereka digurui, semakin mereka merasa tidak nyaman, semakin mereka merasa kalau mereka itu tidak dibutuhkan, seperti itu kan. Makanya mereka lebih butuhnya sama temennya dibanding sama orang tuanya, karena itu tadi orang tuanya suka nyuruh-nyuruh, suka ngatur-ngatur. Berdiskusi dengan anak remaja itu sebagai teman, seperti itu. Jadi jangan jadikan mereka justru sebagai orang yang menjadi apa ya, yang hanya kita atur-atur, yang hanya kita suruh-suruh, seperti itu. Tapi berbincanglah dan berdiskusilah sebagai teman, itu ya. Gimana nih? Mungkin teman-teman yang lain ada tanggapan juga, ada tanggapan yang ingin atau pengen sharing juga nggak masalah. Bagaimana nih untuk yang mungkin ada di sini usia remaja, atau mungkin ada juga di sini anaknya sudah remaja, boleh banget sharing di sini. Ini sepertinya kita terputus lagi nih dengan temanku nih. Jadi mungkin boleh banget ya untuk teman-teman yang mau sharing tentang anaknya atau tentang keluarganya, seperti itu, yang memiliki usia remaja ya. Oke. Kalau terkait dengan penggunaan gadget pada remaja ini selama masa karantina seperti yang kami bilang tadi, memang itu sangat 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 dibutuhkan sekarang ya, karena memang penggunaan gadget justru diharuskan ketika masa-masa ini. Tapi bagaimana kita mampu memberikan batasan-batasan yang wajar dengan anak, dengan usia remaja tersebut. Jangan sampai mereka menggunakannya itu secara berlebihan, begitu ya. Jadi hati-hati sekali ketika memberikan batasan ke mereka. Terus yang paling penting juga, ketika orang tua bisa dekat dengan anaknya, yang paling penting juga adalah salah satunya bisa melihat kira-kira apa aja sih aplikasi mungkin yang ada di dalam handphone anaknya, bisa dilihat seperti itu. Dengan kita membatasi aplikasi, itu mungkin bisa membatasi juga akibat yang dilakukan anak, misalnya dia berlebihan ketika menggunakan gadget tersebut. Oke, ini ada lagi tadi ya, kalau udah terlanjur tercipta komunikasi yang buruk antara orang tua dan anak remaja, si anak udah terlanjur lebih menikmati dunia gadget. Gimana bisa memperbaiki hubungan orang tua dan anak? Nah, bener. Kadang sekarang itu banyak banget permasalahan yang sering terjadi ya, dimana mungkin ini maaf lagi yang harus saya katakan, bahwa sebenarnya bagaimana pola asuh orang tua terhadap anaknya, itu yang harus kita perhatikan lagi, karena pola asuh itu tidak bisa tumbuh semena-mena anaknya remaja seperti itu ya, nggak bisa. Pola asuh itu harus kita tumbuhkan dari anak itu, bahkan dari dia kecil. Pola asuh itu tuh harus sudah ada. Jadi ketika kita mendekati, ketika anak sudah usia remaja, itu memang cukup berat ya. Ketika tadi seperti yang dikatakan mbaknya ini, Mbak Ins Panggalo ini, kalau itu sudah terlanjur tercipta komunikasi yang buruk, itu akan cukup kesulitan. Coba ya, kita coba sambung dulu dengan teman saya. Bentar ya. Aduh, putus lagi. Halo Ir. Ya ampun, jelek banget sih jaringan kita siang ini nih.
Masih Iya, jelek Pak. ya. Iya, Sudah, ya datang ampun, dan pergi. ini jaringannya jelek banget ya. Putus-putus. Clear. Tadi dari mbaknya itu memang benar seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana pola asuh itu harus diciptakan sejak dia kecil. Jadi pola asuh itu nggak bisa kita ciptakan plek ketika dia sudah usia remaja. Maka komunikasi akan susah sekali ya ketika dia sudah terlanjur seperti yang mbaknya katakan tadi. Maka ketika sudah terlanjur seperti itu, bagaimana kita harus merangkul dia kembali itu adalah tugas dari kedua orang tua. Jadi bukan hanya ayah, bukan hanya ibu, tapi harus kedua orang tua yang memiliki konsisten mungkin dalam membuat aturan di rumah misalnya seperti itu. Ketika dia sudah sangat menikmati dengan teman-temannya, mungkin ibu ini bisa coba PDKT deh dengan temannya. Coba deketin temannya juga. Kira-kira apa sih yang mereka sedang lakukan sekarang ini? Kira-kira seperti itu. Kalau memang sudah terlanjur, dia nyamannya dengan teman-temannya. Untuk memperbaiki komunikasinya, jangan justru semakin menjauh dari mereka. Jangan justru seperti tadi kami katakan, justru menggurui mereka. Anak-anak remaja sangat tidak nyaman ketika mereka harus digurui. Diatur-atur itu mereka sangat tidak nyaman. Jadi coba deh deketin juga temennya. Kenali juga temennya seperti apa. Dan jangan berani-berani mencoba menjelek-jelekan temennya di depan dia. Ketika dia sudah nyaman dengan temennya, ketika kita menjelek-jelekan temennya lagi, maka dia semakin merasa dia nggak nyaman dengan kita. Seperti itu. Jadi lebih baik coba deketin temennya. Itu yang paling penting. Nanti ketika kita sudah bisa masuk ke temennya, sebisa mungkin kita bisa berinteraksi lagi dengan temannya dan secara pelan-pelan kita pasti bisa juga berinteraksi dengan anak tersebut. Seperti itu sih, memang karena usia remaja itu yaitu tadi memang mereka mereka sangat nyaman dengan temannya. Apalagi tapi sekarang ini ya seperti yang kita tahu, kalau sekarang ini karena keterbatasan mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain, yang sekolah mungkin nggak bisa bertemu dengan teman-temannya di sekolah, ya satu-satunya cara adalah mereka melalui gadget, melalui handphone gitu kan, melalui media sosial. Nah, di sisi lain, orang tua yang paling penting juga adalah harus mengetahui apa saja sih kira-kira media sosial yang dipakai oleh anak. Itu sangat penting juga ya salah satunya. Jadi dengan begitu orang tua tahu, oh ternyata anak saya ini pengguna Facebook, misalnya anak saya pengguna Instagram, anak saya pengguna Twitter, seperti itu. Tapi ya itu, hati-hati sekali ketika ingin kepo-kepoin anak itu sebenarnya harus sangat hati-hati ya, karena mereka itu sebenarnya nggak nyaman ketika mungkin orang tua atau orang dewasa mengkepo-kepo mereka, seperti itu. Biasanya seperti itu kalau untuk usia-usia remaja. Usia remaja itu memang usia yang sangat susah ya, usia yang memang sangat rentan dengan yang namanya hal-hal dari luar ya, baik itu hal positif, apalagi itu yang hal-hal negatif. Itu bagaimana caranya kita, yaitu tadi salah satunya. Bagaimana Mbak Ins, atau masih ada lagi nih yang pengen ditanyakan atau ingin ditanggapi boleh, atau teman-teman yang lain boleh menanggapi juga boleh, yang mungkin sharing, yang punya anak remaja, yang punya keluarga yang dengan usia remaja, seperti itu ya. Karena anak usia remaja itu memang usia-usia yang pencarian identitas diri ya, di mana mereka merasa apa yang mereka lakukan itu yang paling benar seperti itu, dan apa yang orang tua katakan itu nggak benar biasanya seperti itu. Jadi usia remaja memang seperti itu ya. Cuman bagaimana komunikasi kita agar bisa lebih baik aja dengan anak usia remaja. Seperti itu ya. Sekali lagi kembali bahwa yang paling penting itu adalah bagaimana sih pola asuh yang kita terapkan. Pola asuh itu tidak bisa kita terapkan plek aja ketika dia remaja, tapi dari dia usia masih dari kecil. Pola asuh itu bagaimana juga konsisten antara ayah dan ibu, seperti itu. Misalnya jangan sampai ayahnya ngelarang nih misalnya, atau ibunya yang nggak ngelarang nih, tapi ayahnya bolehin. Nah, itu kan anak jadi bingung. Jadi jangan sampai seperti itu.
kalau misalnya memang sudah ada aturan di rumah, ya konsisten lakukan itu. Jangan sampai yang satu mengizinkan, yang satu tidak mengizinkan. Anak jadi bingung dan nanti malah dia punya model ataupun dia punya orang yang ingin dia lihat dari luar, misalnya tadi artis seperti itu. Sama-sama Mbak Ins. Teman-teman mungkin ada tanggapan, boleh. Ini saya nggak bisa nyambung nih sama temenku nih dari Lombok ini. Kayaknya sinyalnya nih nyangkut kali ya. Ke Lombok kok jelek banget sinyalnya ya. Nggak bisa nyambung-nyambung lagi. Jadi itu. Jadi ya untuk yang sudah kecanduan media sosial. Tapi kalau saya pribadi tadi kan makanya saya katakan bahwa kalau orang tua ketika dia kecanduan mungkin belum tahap sampai yang parah-parah banget ya seperti itu, sehingga kita tuh masih bisa mikir apa yang harus kita lakukan, apa yang harus bisa kita kerjakan. Tapi kalau anak-anak atau usia remaja, kadang mereka nggak bisa lagi mikir apa sih yang harus kita lakukan itu. Oh ini kita sesama anak bimbingan Bu Eri. Oh astaga, ternyata ini temanku juga. Halo Mbak Iin ya. Halo Mbak Iin, apa kabar Mbak Iin? Ternyata temenku ternyata nih, ampun, sama-sama kita ya. Oke, itu sih. Mungkin Mbak Iin ada tambahan, mungkin biar teman-teman yang lagi nonton bisa mengetahui juga nih, atau ada sharing terkait dengan penggunaan gadget pada remaja ini sendiri ya. Makanya kalau sekarang ini kan memang apa-apa kita harus gunakan gadget. Itu lagi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menggunakan gadget itu tiap hari. Apalagi yang sekolahnya dari rumah, di mana kita dituntut untuk menggunakan gadget. Bahkan mungkin yang tadinya tidak mengerti dengan menggunakan aplikasi ya, berbagai macam aplikasi, sekarang itu jadi lebih memahami tentang aplikasi, kayak gitu kan. Jadi sisi positifnya itu, memang sisi positifnya kita jadi orang tua yang tadinya mungkin nggak ngerti sama sekali, gaptek ataupun apa, jadi makin kesini tuh makin mengerti. Nah itu salah satu positifnya. Tapi itu tadi, jangan pernah putus komunikasi dengan anak-anak usia remaja, terutama ya kalau mungkin anak-anak usia PAUD, usia prasekolah mungkin akan lebih mudah ya untuk kita mengontrol, sebenarnya akan lebih gampang. Tapi biasanya untuk usia remaja karena dengan karakteristik mereka yang demikian itu akan lebih kesulitan seperti itu ya. Tapi untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang sudah punya anak yang betul-betul sudah parah banget, itu sebenarnya mungkin bisa mencari bantuan ya, bantuan dari keluarga ataupun dari yang profesional, mungkin dari psikolog boleh nanti untuk konsultasi dengan psikolog ketika sudah memiliki anak-anak dengan kategori kecanduan parah tadi ya, kecanduan yang parah tadi seperti saya dan Irma katakan, itu sudah lupa makan, sudah lupa minum, bahkan itu ada juga salah satu penelitian yang mengatakan bahwa ada bahkan saking dia gaming ya anaknya itu, dia sampai menahan pup, menahan pipis seperti itu kan. Nah itu sebenarnya sudah bahaya banget kalau sampai ke tahap itu. Sorry teman, koneksinya bermasalah. Ya bener banget nih, kayaknya bermasalah banget nih koneksi dengan temanku yang dari Lombok ini. Ini ada teman juga. Hai Ben, boleh sharing mungkin sedikit tentang tentang penanganan anak remaja mungkin. Oke, ini Mbak Iin, topik kalian menarik. Kebetulan aku punya anak remaja. Katanya masa kritis orang tua kalau punya anak remaja tantangannya berat. Bener banget ya. Nah ini Mbak Iin ini juga salah satu teman kami ketika kuliah dulu di Semarang. Bener banget sih. Makanya tadi Mbak Iin, tadi saya sama Irma kan sudah katakan, usia remaja itu bener-bener orang tua tuh sangat punya tantangan ya dengan anak yang memiliki usia remaja itu. Apalagi seperti sekarang ini ya Mbak ini ya, ketika harus di rumah aja, harus menggunakan gadget setiap hari, mungkin boleh sharing nih orang tua yang memiliki anak remaja juga nih, apakah justru dengan adanya bekerja dari rumah justru anak-anaknya bisa lebih terkontrol, ataukah justru menjadi masalah nih
Kira-kira kalau masalahnya itu apalagi nih, masalah yang justru ditimbulkan dengan harus kerja dari rumah, nemenin anak juga tuh. Kira-kira apa nih masalah yang baru yang bisa didapatkan lagi dari itu? Untuk teman-teman yang mungkin punya anak remaja tadi, boleh sharing lah sedikit gitu. Kebetulan memang saya belum punya anak remaja ya, jadi saya nggak tahu juga kalau misalnya apa namanya tantangannya sudah pasti seperti itu. Tapi karena bagaimana kita seperti kami katakan tadi, pola asuh itu yang paling penting. Pola asuh yang paling penting. Dan ingat, kalau memang sudah sangat bermasalah, segera konsultasi dengan profesional. Karena nanti mungkin butuh terapi lebih lanjut mungkin terkait dengan permasalahan kecanduannya tadi ya, seperti itu. Jadi jangan pernah anggap sepele ketika anak usia remaja ataupun anak usia prasekolah juga itu yang sudah sangat-sangat kecanduan dengan gadget. Itu jangan pernah anggap sepele. Yang pertama mungkin lebih ke kesehatan fisik ya. Kesehatan fisik mungkin ke mata, terus nanti kesehatan-kesehatan yang lain akan bermasalah. Untuk kesehatan mental juga pasti sangat bermasalah. Mungkin anaknya nanti bisa jadi antisosial, itu salah satunya ya. Salah satu dampak buruk dari penggunaan gadget berlebihan. Biasanya itu antisosial, anak-anak kebanyakan itu. Mereka nggak peduli dengan lingkungan sekitarnya, seperti itu ya. Kebanyakan anak-anak yang sudah kecanduan nggak peduli, bahkan mungkin nggak perlu anak-anak sih, kalau saya pribadi sih mungkin nggak perlu anak-anak, orang dewasa pun itu ketika mungkin ada nih ya orang tua yang orang dewasa yang ngerasa misalnya kita lagi pergi ke mana ya, ke tempat umum nih, lagi berdua sama temen ataupun sama siapa, nggak tahu malah halo Finally. ya ampun apa ini Berhentilah. apa Maaf meninggalkanmu. dan ini Nusa Tenggara banget ya, jelek banget ya. Apa? Ya ampun, ternyata ada Luar biasa. Kalimantan Lombok. Kalimantan Lombok, kenapa koneksinya sedemikian banget gitu ya, parah banget gitu koneksinya. Aduh, itu teman-teman ini koneksinya luar biasa. Itu sih Ir, tadi memang aku sharing-sharing sedikit lah tentang penggunaan gadget ini yang kadang itu orang tua pun kita suka lupa ya. Kalau anak kecil, salah satunya dampaknya udah pasti antisosial, ya itu salah satunya kan, antisosial. Yeah. Orang tua juga kita kadang lupa, mungkin misalnya kita lagi ikut pertemuan nih, ataupun ada arisan misalnya, bukannya asik ngobrol dengan orang di samping, kita malah sibuk dengan HP sendiri. Ayo ngaku, siapa yang kayak gitu? Itu pasti ada yang kayak gitu. Kita juga suka kayak gitu, misalnya waktu bimbingan kan. Itu juga salah satunya. Salah satunya sebenarnya. Sebenarnya itu yang perlu kita ingat kembali adalah kita harus tetap pada porsinya lah, seperti itu ya, tidak masalah. Karena sekarang ini memang penggunaan gadget itu nggak mungkin banget lah lepas dari penggunaan gadget, sangat nggak mungkin ya, sangat tidak mungkin. Kita bisa komunikasi gini aja kan karena adanya aplikasi, adanya gadget gitu kan, jadi kita bisa komunikasi kayak gini. Tapi ya tetap kita sesuai dengan porsinya, jangan berlebihan, karena apapun yang berlebihan itu tidak akan baik. Bagaimana Ir? Mungkin ini tinggal beberapa menit lagi, jadi bisalah ada tips-tips dari Irma gitu. Silahkan. Oke, karena adiksi terhadap gadget itu hal yang bisa menyebabkan abnormalitas, jadi perlu apa ya? Kita perlu ada batasan nih penggunaan gadget, kayak misalnya selama kita masih bisa menjalankan aktivitas secara normal, artinya kita nggak melupakan kewajiban yang harusnya kita kerjakan, nggak masalah sih kita menggunakan gadget gitu. Jadi kalau misalnya pun penggunaannya terkait dengan pekerjaan, sekolah, atau memang kita butuh tools itu untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari, it's okay, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita masih ingat untuk
ngobrol dengan orang lain, sadar dengan adanya kegiatan di sekitar kita selama kita menggunakan gadget. Artinya misalnya nih ada orang jatuh aja kita nggak sadar, orang manggil kita nggak sadar, nah itu tuh udah harus ngapain aja sih sampai orang manggil kita nggak nyaut kayak gitu kan. Kayak gitu. Terus jangan sampai lupa kegiatan sehari-hari itu jangan sampai kelewat hanya karena kita main gadget kayak gitu kan. Well, kalau mau kasih reward ke diri sendiri dengan main gadget juga nggak masalah sih, apalagi mungkin kita banyakan di rumah bosan kayak gitu, nggak apa-apa untuk apa ya, untuk hiburan juga kan, maksudnya biar kita lebih bisa menjalani kegiatan kayak gitu. Benar. Ada batasan-batasannya, lebih ke situ aja sih Rin, nggak yang harus gimana-gimana, karena usia remaja saya rasa udah lebih mantap secara perkembangannya. Beda kalau ke anak-anak atau anak-anak yang masih TK atau PAUD ya. Kalau mereka main gadget berlebihan itu baru berbahaya bagi otaknya. Benar. Nanti makanya tadi matanya bermasalah, sudah kesehatan mentalnya. Ya benar. Juga gitu kan. Jadi itu memang harus hati-hati sekali. Kita hidup di generasi apa nih? Generasi Z ya sekarang ya. Generasi Z, generasi Z, dimana yang mereka benar-benar generasi yang itu mereka terlahir sudah dengan mengenal gadget, mungkin berbeda dengan ibu bapak atau mereka jadi gadget tahun 90-an kan, mungkin masa itu tuh masih kita sangat nggak mengerti lah yang namanya apa sih, kita pun baru mengenal mungkin di usia remaja, di usia masuk ke dewasa mungkin seperti itu kan. Tapi anak sekarang bahkan dari lahir pun mereka sudah kenal yang namanya gadget gitu kan. Nah itu dia. Iya. Meninggalkan itu sih mustahil. Tapi bagaimana caranya itu agar jangan sampai berlebihan. Seperti itu aja sih ya. Iya. Penting banget. Dan ada fenomena juga orang tua yang cenderung bangga ketika anaknya bisa main gadget. Maksudnya ada anak umur 3-4 tahun, 5 tahunan gitu, mereka bisa buka YouTube sendiri atau bisa ngakses internet sendiri, orang tuanya cenderung bangga ke situ. Nah, pesan saya sih jangan terlalu bangga ya. Kudunya hati-hati, karena ya kita nggak bisa 100% ngawasin anak itu. Ada kalanya mungkin dia main gadget sendiri, kita nggak mantau gitu kan. Kita nggak pernah tahu apa yang dia buka, apa yang dia temukan. Nah, hal-hal yang ditakutkan itu ketika dia menemukan konten yang belum pada umurnya, atau dia nggak seharusnya lihat misalnya konten kekerasan atau pornografi. Nah itu yang kita takutin. Selama ini kan masih free access ya, bisa diakses siapa aja. Kadang juga di iklan juga mengandung konten-konten yang kayaknya belum layak dilihat anak umur segitu kayak gitu. Harus benar-benar tahu. Lebih parah dibanding televisi sih. Kalau televisi kan masih ada tuh pembatasan dari KPI ya yang untuk membatasi. Kalau dari YouTube, seperti YouTube sendiri aja kan itu bebas sebenarnya. Jadi ya itu salah satunya ya bagaimana orang tua bisa mengontrol apa sih yang anaknya nonton, apa yang anaknya buka, apa sih aplikasi yang ada di handphone anaknya. Jadi seperti itulah pada umumnya. Jadi intinya jadikanlah anakmu sebagai sahabatmu ataupun keluargamu yang usia remaja itu jadikan sebagai sahabat, jangan dilepaskan begitu saja. Kalau memang sudah terlanjur coba disiplin temannya juga seperti itu. Jadi buat mereka merasa dibutuhkan, buat mereka merasa bahwa mereka itu orang tuanya itu tidak mengatur mereka, tidak menyuruh mereka, tapi bisa memahami perasaan mereka yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat rentan kali ya usia remaja itu kan. Gitu. Jadi bersyukurlah untuk orang tua yang mungkin anaknya sekarang udah masuk ke remaja akhir, mungkin ketika sudah bisa melewati masa-masa badai dalam hidupnya itu sangat luar biasa. Boleh memberi reward untuk diri sendiri. Ya Ir, makasih banget. Kita sudah 1 jam di sini walaupun jaringannya putus-putus. Tembok-tembok, maaf ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Masuk keluar masuk gimana posisinya yang bisa? Aduh, di Kubarnya juga jaringannya nggak bagus-bagus banget gitu loh. Ya. Mungkin teman-teman yang mau jalan-jalan kelompok boleh banget nih loh kenalan dengan temenku
ini nanti dia jadi guide di sana nanti. Mungkin nanti kalau sudah akhir kan seru banget nih kita jalan ke Lombok, ada Irma di sana gitu. Siap, siap. Siap ya jadi guide ya. Jadi guide di Lombok nanti. Kapan-kapan lah nanti kita ketemu di pertengahan mungkin kalau nggak bisa ke Lombok. Di mana Ir? Di Jogja ya. Aduh, udah kangen Semarang loh. Iya ya kangen banget nih ampun. Luar biasa lah kangen teman-teman juga. Nah, aduh, kangen makan di kantin. Kantin di Gepreknya juara ya, Rin. juara lah pokoknya. Makan di sana apa? Bingungan sendiri nyari menu apa. Ujungnya geprek. Tiada hari tanpa. Aku lupa namanya berapa. Oke, makasih ya Ir. Oke, sama-sama Rin. Mudah-mudahan kita kapan-kapan nanti bisa barengan lagi, saring-saring lagi ya. Iya. Siap, Makasih teman-teman, makasih juga untuk karena acara ini difasilitasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Barat. Terima kasih untuk Mbak Betty, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, bye-bye. Bye.